kasihan banget ya Ustazah ya, itu kan motor untuk nyari nafkah ya, tapi malah hilang diambil orang. Jadi perasaannya pasti berkecamuk banget ya Allah. Makanya ini aku pagi hari ini aku harus nanya sama Ustadz Syam karena Ustadz Syam ngasih tema ini, harapan ludes ini. Aku pengen nanya Ustadz, Iya, dalam iya, iya. pandangan Islam nih ada nggak sih hubungannya antara kesalahan serta maksiat kita di masa lalu tuh dengan akhirnya menyebabkan halu harapan ludes dalam kehidupan kita yang sekarang nih Ustadz Syam. Mohon penjelasannya dong Ustadz Syam, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Kiai, Ustazah, dan Mas Soni serta guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah hari ini turut berduka cita atas hilangnya motornya tadi ibu yang pejuang nafkah untuk keluarganya. Tapi insya Allah, Allahumma jurni fi musibati ya wa khuluf khairam minha. Ya Allah, sabarkan aku dalam musibahku dan juga gantikan aku sesuatu khairam minha yang lebih baik daripada yang kehilangan tadi. Jadi insya Allah Allah akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Bisa saja ada dermawan yang melihatnya. Oh, dermawan ada di sini, insya Allah. Amin. Ya, amin. Ya, kalau berbicara tentang harapan, kita itu manusia memang kerjanya atau tugasnya berharap. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berharap, minta tolong gitu ya. Bukankah kita dikasih modal khauf war raja, rasa khawatir ditinggalkan Allah dan rasa penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanyakan apakah harapan yang hilang, apakah sesuatu yang hilang itu disebabkan karena kesalahan atau dosa kita sendiri? Memang di dalam surah Al-Qasas disebutkan bahwasanya orang-orang yang tertimpa musibah itu fajaza'u sayyi'ah, maka musibahnya itu memang terjadi karena bima kasabat aidikum, disebabkan karena diri kalian sendiri. Karena ini ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang seakan-akan sering menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan, hidup saya susah banget? Kenapa sih saya nggak seperti orang lain? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Mereka seakan-akan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang ini untuk introspeksi diri. Mungkin yang terjadi karena kesalahan engkau di masa lalu yang engkau belum kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat, kami ulangi kembali beberapa waktu yang lalu kami sampaikan bahwa sistem kerja takdir itu akibat dulu baru sebab. Akibat dulu baru sebab. Berbeda kalau sistem kerja logika manusia, sebab dulu baru akibat. Kalau takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin terjadi dulu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya si ibu tadi yakin, oh saya kehilangan motor ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu cari sebabnya. Kok bisa saya bisa kehilangan motor? Oh, karena saya teledor mungkin, karena saya terlalu begini, karena saya ada yang seperti ini. Tapi setelah ikhtiar dan tawakal, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak, itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj bersama dengan Jibril alaihissalam sampai di Masjidil Aqsa, yang ditunggangi Nabi SAW adalah buraq, hewan pilihan Allah Subhanahu wa taala, hewan yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu langsung masuk ke dalam masjid, ditanyakan apa sudah diikat buraqnya? Kata Jibril, ngapain diikat? Ini kan kiriman Allah. Kata Rasulullah, ikhtiar dulu baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sahabat yang datang ke masjid, mana ontamu? Saya biarkan di luar ya Rasulullah. Siapa yang jagain? Allah yang jagain. Enggak gitu. Diikat dulu baru kau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang kita memang harus pasrah pada Allah, tapi nggak bisa pasrah gitu aja ya. Benar. Harus ada ikhtiar-ikhtiar semuanya ya. Dan jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mau berharap kemana lagi kalau bukan kepada Allah. Masya Allah. Ya. Jazakallah khair Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Soni. Baik, jamaah itu baru bridging, akan kita kupas lebih dalam lagi. Semoga kedepannya, wah kita nggak kena halu-halu yang seperti ini lagi deh. Nah akan kita pelajari.